Wonosobo ngeri. Istri habisi suami lalu daging dan tulangnya dijadikan soto. Kabut adalah selimut yang paling setia bagi desa Tirtasari. Terletak di lereng barat Gunung Sindoro, desa itu seolah hidup dalam lukisan cat air yang didominasi warna hijau lumut dan abu-abu. Udara dingin selalu menggigit, membawa serta aroma tanah basah dan kebun teh yang terhampar luas. Warga Tirtasari terbiasa hidup lambat, mengandalkan hasil bumi dan mitos yang diwariskan turun-temurun. Salah satu mitos yang paling diakini adalah tentang sumur tua Nyi Wening yang berada di ujung jalan desa. Sumur itu bukan sumur biasa, ia adalah cekungan alam yang sangat dalam, ditumbuhi lumut tebal, dan airnya selalu gelap, seolah menyimpan rahasia bumi yang tak terkatakan. Konon, Nyi Wening, penunggu sumur, adalah arwah wanita yang meminta harga yang sepadan dari setiap doa yang terkabul. Setiap warga tahu, sumur itu adalah titik nol energi desa, sumber air sekaligus jurang tanpa dasar bagi nasib buruk. Di dekat sumur itulah, Kinanti mendirikan warung soto kecilnya. Kinanti, sang eksentrik yang menyendiri. Kinanti, nama yang berarti matahari pagi, ironisnya adalah sosok yang paling sering dikelilingi bayangan di Tirtasari. Usianya baru menginjak akhir 20-an. Tetapi matanya memancarkan kedewasaan yang jauh melampaui usianya, seolah telah melihat 1000 musim hujan. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah kayu tua yang menyatu dengan toko buku warisan almarhum kakeknya, sebuah anomali di desa petani itu. Warga menjuluki Kinanti sebagai si penyendiri yang hangat, karena meskipun ia menjaga jarak, soto buatannya sungguh tak tertandingi. Soto Kinanti bukan sekadar soto. Kaldu beningnya kaya rasa, menghangatkan sampai ke tulang, dengan irisan daging ayam kampung yang empuk. Ia hanya buka dari pagi hingga menjelang sore. Keunikan Kinanti, selain hobinya membaca dan mencium bau buku lama, adalah sikapnya yang cenderung aneh di mata publik. Ia sering terlihat berbicara sendiri, atau lebih tepatnya, berbisik, saat menata dagangannya, persis di hadapan sumur tua Nyi Wening. Soto Kinanti itu enak sekali, tapi kenapa dia selalu menempatkan gerobaknya di sana, dekat sumur keramat? Apa dia sedang menjual soto untuk Nyi Wening juga? Bisik-bisik inilah yang membuat citra Kinanti berjarak dari warga. Pagi itu, sebelum kabut benar-benar terangkat, Kinanti sudah sibuk meracik bumbu. Wangi rempah dari warungnya seolah menjadi satu-satunya aroma kehangatan yang melawan dinginnya pagi. Ia baru saja selesai menata mangkuk terakhir ketika sebuah siluet besar mendekat. "Pagi, Nak Kinanti. Sibuk sekali, ya?" Sapa pria itu dengan suara berat yang mencoba terdengar ramah. Arya, sang dermawan bermuka dua. Pria itu adalah Arya, orang terkaya di Tirtasari. Usianya sudah kepala 4, sosok yang gagah dengan sorot mata tajam. Ia adalah pengusaha properti yang baru sukses besar dan membangun rumah megah di pinggiran desa. Di mata warga, Arya adalah sosok malaikat, dermawan yang rajin menyumbang ke masjid dan membantu biaya pendidikan anak desa. Ia selalu tersenyum, mengendarai mobil mewah, dan punya banyak pengikut setia, terutama kepala desa. Namun, di balik jubah malaikatnya, tersimpan jiwa serakah yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Kinanti adalah salah satunya. Toko buku kakek Kinanti menyimpan catatan-catatan lama tentang sengketa tanah yang melibatkan keluarga Arya di masa lalu, sebuah rahasia kelam yang bisa menjatuhkan reputasi Arya. "Pagi, Pak Arya. Mau soto seperti biasa?" tanya Kinanti, suaranya datar, tanpa senyum yang biasa ia berikan pada pembeli lain. Arya tersenyum miring. Ia tidak pernah benar-benar suka soto Kinanti. Ia hanya ingin mendekat. Tentu saja. Soto Kinanti ini, rasanya selalu berbeda. Terutama bumbu rempahmu itu, Nak. Benar-benar kuat, sampai bisa menghilangkan bau apapun, bukan?
Kinanti mendongak, tatapan mata mereka beradu sekejap, dan ada listrik ketegangan yang tak terlihat di udara dingin itu. Kinanti tahu, Arya sedang mengujinya. Ia tahu Arya mencurigai bahwa Kinanti memiliki sesuatu yang bisa membongkar kebusukannya. Semua bumbu yang saya gunakan alami, Pak. Dibuat untuk menghangatkan tubuh, bukan untuk menyembunyikan sesuatu, jawab Kinanti, nadanya setajam silet yang tersembunyi. Arya tertawa renyah, tawa yang tak mencapai matanya. Kata-katamu selalu puitis, Kinanti. Saya suka. Omong-omong, saya dengar kamu sering berjalan sendirian ke atas, ke bukit di belakang desa. Mencari inspirasi, ya? Hati-hati, Kinanti. Tirtasari itu kecil, dan semua orang melihatmu. Kinanti hanya meletakkan mangkuk soto itu di meja. Saya bukan anak kecil yang perlu diperingatkan, Pak Arya. Silakan nikmati soto Anda. Arya menyesap kuah panas itu, ekspresinya seolah menikmati setiap tetesnya. Padahal di dalam hatinya ia merasakan ancaman yang nyata dari Kinanti. Arya beranjak, dan saat ia berjalan pergi, ia meninggalkan sesuatu. Sebuah syal berbahan wol mewah berwarna marun tersampir di kursi tempat ia duduk. Kinanti melihatnya, tetapi ia terlalu lelah untuk memanggil Arya kembali. Ia hanya mengambil syal itu dan meletakkannya di bawah gerobak, di antara tumpukan lap bersih. Sebuah kesalahan kecil yang akan menjadi jerat mematikan. Insiden yang mencabik Tirtasari. Malam harinya, desa yang tenang itu seolah tersambar petir di musim kemarau. Teriakan melengking dari rumah megah Arya memecah keheningan yang tadinya hanya diisi oleh suara jangkrik. Warga berhamburan keluar. Mereka mendapati istri Arya, Desi, berdiri di teras dengan wajah pucat pasi, seperti kain kafan. Arya hilang. Dia tidak ada. Pintu belakang terbuka. Ratap Desi histeris. Desa yang dulunya hanya dihiasi cerita legenda tentang Nyi Wening, kini dicabik oleh kenyataan yang mengerikan. Orang kaya, dermawan, tokoh terhormat, hilang tanpa jejak. Pagi harinya, berita ini menyebar bagai api yang menjilat ilalang kering. Judul-judul di media lokal berteriak lantang, misteri hilangnya konglomerat Wonosobo, korban mitos sumur tua. Kekacauan ini membawa dua tokoh lain ke permukaan. Bapak Derajat, kepala desa yang penuh wibawa. Di tengah kekacauan, muncullah Bapak Derajat. Ia adalah kepala desa Tirtasari, pria paruhbaya yang bersuara tegas dan berwibawa. Derajat seolah menjadi nahkoda yang menenangkan badai kepanikan warga. Ia memimpin pencarian, memberikan pernyataan pers, dan mendesak polisi dari kota untuk segera turun tangan. Derajat adalah patron Arya. Mereka adalah mitra dalam banyak proyek desa. Kehilangan Arya adalah kerugian besar, baik secara pribadi maupun finansial bagi Derajat. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi di desa kita yang damai. Kita harus menemukan Tuan Arya. Saya minta polisi segera bertindak. Seru Derajat di depan kerumunan warga dan kamera, membuat semua orang melihatnya sebagai pahlawan yang bertanggung jawab. Inspektur Reno, mata batin sang penyelidik. Dari Polres Wonosobo, datanglah Inspektur Reno. Masih muda, dengan postur tegap dan mata yang selalu mencari kebenaran, bukan sekadar bukti. Reno dikenal sebagai polisi yang metodis dan skeptis terhadap opini publik. Ia tidak mudah terpengaruh oleh cerita hantu atau bisik-bisik warga. Reno tiba di tempat kejadian, mengamati rumah Arya yang megah, terlalu rapi untuk sebuah kasus penculikan yang panik. Ia melihat Desi yang menangis, tetapi matanya tidak menemukan kengerian yang nyata, hanya kepanikan yang terstruktur. Ia juga mengamati Bapak Derajat yang terlalu bersemangat dalam memimpin warga. Bapak Derajat, kami akan menangani ini secara profesional. Sementara itu, bisakah Bapak memanggil siapa saja yang terakhir kali bertemu dengan Tuan Arya?
Tanya Reno dengan sopan namun mengandung ketegasan. Tentu, Inspektur. Saya sudah mengumpulkan beberapa nama. Namun, ada satu orang yang paling mencurigakan, kata Derajat, tangannya menunjuk ke arah ujung jalan, ke arah gerobak soto yang kini kosong. Kinanti, si penjual soto yang tinggal di rumah tua itu. Dia orang terakhir yang bertemu Tuan Arya tadi pagi, dekat sumur tua. Dan, dia itu agak aneh, Inspektur. Kurang bergaul, dan selalu dekat dengan hal-hal mistis. Opini Derajat, didukung oleh bisik-bisik warga, langsung menancapkan panah kecurigaan tepat ke jantung Kinanti. Reno memandang ke arah gerobak soto Kinanti. Aroma sisa bumbu yang tajam masih tercium di udara, bercampur dengan dinginnya kabut. Ia melihat sumur tua Nyi Wening yang gelap di sampingnya. Tempat yang sempurna untuk sebuah awal cerita yang mencekam. Kinanti, yang kini ditarik ke balai desa untuk diinterogasi, adalah sosok yang paling rentan. Ia adalah kunci sekaligus sasaran empuk dalam permainan yang baru dimulai ini. Saat Reno masuk rumah Kinanti untuk memeriksa barang bukti, ia menemukan sebuah syal wol marun mewah terselip di antara tumpukan lap kotor di bawah gerobak. Syal itu jelas milik Arya. Reno terdiam. Kenapa syal Bapak ada padamu, Nak Kinanti? Bukankah kalian tidak akrab? Tanya salah satu petugas yang mendampingi Reno. Kinanti hanya menggeleng, matanya menunjukkan ketakutan. Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak pernah melihatnya. Saya bersumpah. Kinanti memang tidak berbohong. Ia hanya lupa ia mengambil syal itu dari kursi dan meletakkannya di bawah gerobak. Ketidakpeduliannya terhadap syal itu kini menjadi bukti utama yang menjeratnya. Reno melihat raut kepolosan di mata Kinanti, tetapi bukti fisik itu berbicara lebih keras daripada air mata. Ia merasakan ada benang merah tipis yang terlepas dari nalar. Bukti ini terlalu mudah. Aroma bumbu soto yang biasanya membawa kehangatan kini berubah menjadi bau anyir kecurigaan di udara dingin Tirtasari. Penemuan syal Arya di bawah gerobak Kinanti adalah pukulan telak yang menghempaskan simpati terakhir warga. Bagi masyarakat yang sedari awal sudah menganggap Kinanti sebagai sosok ganjil, bukti itu adalah pembenaran atas semua prasangka. Jerat yang dipasang oleh pihak tak terduga mulai mengencang di leher Kinanti. Kinanti duduk di ruang interogasi Polres Wonosobo, ruang sempit berbau debu dan kopi dingin. Wajahnya yang biasa tenang kini dilumuri ketakutan murni. Di hadapannya, Inspektur Reno dan seorang rekan seniornya, yang matanya sudah penuh keyakinan bahwa kasus ini telah rampung. Kinanti, suara rekan Reno, Kompol Hadi, terdengar berat dan menghakimi. Jelaskan lagi. Mengapa syal Tuan Arya ada di bawah gerobakmu? Syal semahal itu, hanya dibiarkan tergeletak di antara lap kotor. Kinanti mengangkat wajahnya yang sembab, matanya seperti telaga yang keruh, dipenuhi air mata yang belum sempat tumpah. Sudah saya katakan, Pak, saya tidak tahu pasti. Tuan Arya pagi itu duduk di sana. Saat dia pergi, saya melihatnya tertinggal. Saya terlalu lelah untuk memanggilnya kembali, jadi saya ambil dan letakkan saja. Saya berniat mengembalikannya besok. Mengapa tidak langsung mengembalikannya? Bukankah rumah Tuan Arya hanya sepelemparan batu dari warungmu? Desak Kompol Hadi, memukul meja interogasi pelan, menciptakan efek kejut. Saya tidak ingin berurusan dengannya lagi, jawab Kinanti lirih. Ia menunduk, mengingat pertemuan singkat yang syarat ketegangan dengan Arya di pagi hari sebelum insiden. Reno, yang sedari tadi diam, mencatat detail percakapan itu. Jawaban Kinanti terdengar jujur, datang dari seseorang yang memang menghindari konflik. Tapi keengganan ini di mata hukum justru terlihat sebagai celah. Reno menghela napas. Ia tahu Kinanti menyembunyikan sesuatu, tetapi bukan tentang pembunuhan. Mungkin tentang alasan ia sangat menghindari Arya. Kinanti,
Reno mengambil alih, nadanya lebih lunak. Kami tahu Tuan Arya adalah orang berpengaruh. Apa ada masalah antara kau dan dia? Tolong ceritakan. Jujur akan jauh lebih baik. Kinanti menggigit bibir bawahnya, seolah menimbang beban sebuah rahasia. Tuan Arya, dia tertarik pada toko buku kakek saya. Dia berkali-kali datang, mencoba membeli buku-buku lama, terutama yang berisi catatan sejarah desa. Saya menolak. Dia menjadi sangat memaksa di hari-hari terakhir ini. Apa istimewanya buku-buku itu? Tanya Reno. Itu peninggalan kakek saya. Dan, di beberapa catatan kakek, ada sejarah lama tentang sengketa tanah Tirtasari, sengketa yang melibatkan keluarga Tuan Arya dan beberapa warga lain dulu. Saya hanya tidak ingin dokumen itu jatuh ke tangan yang salah. Dokumen itu bisa menghancurkan reputasi banyak orang. Reno mencatat, sengketa tanah, reputasi, pemerasan, alasan yang jauh lebih kuat daripada sekadar ritual aneh. Namun, mengapa Derajat dan warga begitu yakin Kinanti adalah pelaku ritual? Saat jeda interogasi, Kompol Hadi menyerahkan map baru kepada Reno. Ada temuan baru, Reno. Ini dari penggeledahan lanjutan di toko bukunya. Ini gila. Reno membuka map itu. Di dalamnya terdapat foto selembar kertas lusuh yang ditemukan terselip di balik resep soto Kinanti. Kertas itu ditulisi aksara Jawa kuno, seperti mantra atau petunjuk ritual. Reno mengerutkan dahi. Bacalah, nak. Isinya mengerikan, ujar Hadi. Reno membaca hasil terjemahan sementara dari arsip kepolisian. Sesuatu yang hilang harus dibayar dengan yang setara. Korban yang sempurna, dibumbui wangi untuk menyamarkan jejak, ditanam di bumi yang basah, agar Dewi Malam tersenyum. Reno merasa tenggorokannya tercekat. Aksara itu adalah bensin yang disiram ke api kecurigaan. Bukti ini mengubah Kinanti dari sekadar tersangka pembunuhan menjadi seorang penganut ritual sesat. Ini tidak mungkin, Pak, kata Reno, mencoba menjaga objektivitasnya. Kinanti seorang penjual soto dan penjaga toko buku. Dia terlihat terlalu modern untuk hal-hal seperti ini. Justru itu, Reno. Dia menyembunyikan kegilaannya di balik soto yang enak dan buku-buku kuno. Warga desa sudah bersaksi. Mereka sering melihat Kinanti berbisik-bisik di depan sumur tua. Mereka bilang, dia sedang berkomunikasi dengan Nyi Wening. Lihatlah buktinya. Semua mengarah padanya. Sahut Hadi, suaranya naik 1 oktav. Ketegangan di balai desa, Derajat sang pahlawan. Di luar tembok Polres, di Tirtasari, ketegangan sudah mencapai titik didih. Kinanti telah resmi dicap sebagai pembunuh berdarah dingin. Warga berkumpul di balai desa, menuntut keadilan. Kepala Desa Derajat, dengan setelan batik rapi dan wajah penuh keprihatinan yang dibuat-buat, berdiri di atas podium. Ia adalah dalang yang memainkan simfoni kemarahan warga. Saudara-saudara sebangsa setanah air, seru Derajat dengan suara lantang yang dramatis. Kita harus kuat. Kita harus percaya pada hukum, tetapi kita juga harus waspada. Hilangnya Tuan Arya adalah pukulan bagi desa kita. Tuan Arya adalah cahaya, dan pelakunya adalah bayangan yang kita biarkan bersembunyi. Kinanti pelakunya, Pak Lurah. Tangkap dia. Usir dia dari Tirtasari. Teriak seorang warga, disusul sorakan massa yang histeris. Derajat mengangkat tangan, mencoba menenangkan massa. Namun dalam hati ia menikmati setiap detik kekacauan ini. Tenang. Saya sudah mendesak polisi. Saya bahkan menyerahkan diri saya untuk membantu penyelidikan. Kita harus yakin bahwa orang yang berurusan dengan mitos dan benda-benda aneh seperti Kinanti pasti akan mendapat ganjaran setimpal. Kita tidak bisa membiarkan tempat suci kita dinodai oleh ritual keji.
Di sela kerumunan, seorang nenek tua, Mbah Rasti, yang dulu sering membeli buku dari kakek Kinanti, berbisik pada cucunya, derajat itu terlalu manis. Pahlawan macam apa yang begitu bersemangat menyerahkan salah satu warganya sendiri ke tiang gantungan tanpa bukti yang benar-benar kuat? Manis di lidah, pahit di hati. Namun, suaranya terlalu lemah untuk didengar di tengah hiruk-pikuk kemarahan. Penyelidikan ganda Reno, kerikil dalam sepatu. Reno kembali ke kantornya setelah interogasi yang buntu. Kinanti sudah ditempatkan di sel tahanan. Secara prosedural, kasus ini hampir selesai. Opini publik dan bukti palsu yang kuat sudah ada di tangan mereka. Namun, Reno tak bisa tenang. Rasa ganjil itu menari-nari dalam benaknya seperti kunang-kunang di tengah badai. Pertama, resep kuno dan aksara aneh itu. Mengapa seorang pembunuh yang cerdik meninggalkan jejak sesajen di balik resep soto? Itu terlalu teatrikal. Kedua, Kinanti. Ia sangat membenci Arya karena urusan sengketa tanah lama, yang merupakan motif kuat. Tetapi mengapa ia menggunakan cara serumit ini, ritual dan soto, hanya untuk membunuh seseorang yang bisa ia singkirkan dengan cara biasa? Ketiga, derajat. Sikapnya yang terlampau heroik dan mendesak. Reno membuka map Kinanti. Ia mengeluarkan foto syal Arya. Ia kemudian teringat pada percakapan dengan Kinanti, tentang bau dan bumbu soto yang sangat kuat. Arya berkata, "Bumbu saya bisa menghilangkan bau apapun." Kalimat Kinanti itu tiba-tiba menusuk kesadaran Reno. Reno memanggil salah satu petugas forensik. "Tolong, periksa syal ini sekali lagi. Bukan sidik jari, tapi cari residu kimia. Sedikit saja. Fokus pada bumbu yang sangat kuat, seperti kunyit atau kencur, yang digunakan dalam soto. Dan, periksa juga serat-seratnya. Apakah ada kontak dengan zat yang tidak biasa?" Petugas itu bingung. "Maksud Anda, Inspektur? Kenapa kami harus mencari bumbu soto di syal korban?" Reno menatapnya tajam. "Karena ini bukan kasus pembunuhan biasa, tapi tentang ilusi. Kinanti menjual soto di dekat sumur tua. Syal ini ditemukan di sana. Jika soto Kinanti begitu kuat, mungkin itu bukan untuk menghangatkan, tapi untuk menyamarkan. Dan jika kita menemukan bumbu soto pada syal, itu berarti syal ini mungkin sengaja diletakkan di sana untuk memberi petunjuk palsu." Reno memutuskan, ia harus menjalankan penyelidikan paralel secara diam-diam. Penyelidikan resmi sudah menutup mata dan telinga mereka pada Kinanti. Reno harus menjadi mata baji yang memecah bongkahan es kebohongan ini. Ia kembali meneliti kesaksian warga. Seorang warga mengatakan melihat Kinanti membuang sesuatu ke sumur tua. "Siapa yang bersaksi?" tanya Reno pada rekannya. "Seorang pedagang di pasar, Butini. Dia sangat dekat dengan Tuan Arya dan Kepala Desa Derajat," jawab rekannya. "Selalu orang yang sama," gumam Reno. Ia menduga kesaksian itu dikelola. Malam itu, Reno tidak tidur. Ia membaca ulang dokumen tentang sengketa tanah lama keluarga Arya. Ternyata, dokumen itu juga melibatkan tanah yang kini menjadi area properti baru milik Arya, proyek yang didukung penuh oleh Kepala Desa Derajat. Reno menarik garis tegas pada peta desa. Sumur Tua Nyi Wening, warung soto Kinanti, rumah Arya, balai desa Derajat. Semua terhubung, bukan dalam mitos, melainkan dalam jaring kekuasaan dan uang. Reno menatap keluar jendela, melihat kabut malam di luar. Ia yakin Kinanti, si penjual soto yang penuh konflik batin, hanyalah domba yang dikorbankan untuk menutupi kejahatan yang jauh lebih besar dan terorganisir. Dinginnya sel tahanan yang memeluk Kinanti jauh lebih kejam daripada kabut pagi Wonosobo. Di sana, dikelilingi tembok yang kaku dan aroma desinfektan yang menusuk, Kinanti merasakan jiwanya terperosok ke dalam jurang tanpa dasar.
Ia bukan hanya berhadapan dengan tuduhan pembunuhan Arya, tetapi juga dengan cap sebagai pelaku ritual yang menghancurkan reputasinya. Konflik batin menggerogotinya. Ia tahu ia tidak bersalah, tetapi semua bukti, syal, catatan aneh di balik resep, dan terutama prasangka warga, adalah rantai besi yang mengikatnya. Di ruang kerjanya yang sepi, Inspektur Reno merenung di hadapan peta Tirtasari. Benaknya adalah medan perang antara logika dan intuisi. Logika mengatakan kasus ini selesai, Kinanti adalah tersangka utama. Tapi intuisi Reno berteriak, mengingatkan pada sikap kepala desa derajat yang terlampau terburu-buru dan bukti yang terlalu rapi. Reno memutuskan untuk mengikuti jejak intuisi, langkah yang berisiko mempertaruhkan karir dan reputasinya. Buang jauh-jauh rasa malas, Pak. Kita ke Tirtasari lagi, ujar Reno pada Bribda Yudi, polisi muda yang ditugaskan membantunya dalam penyelidikan non-resmi ini. Yudi tampak cemas. Tapi, Inspektur, Kompol Hadi sudah menutup laporan. Opini publik sudah terbentuk. Jika kita terlalu dalam mengusik, bisa-bisa kita dituduh menghambat kasus. Reno tersenyum tipis, senyum yang mengandung ironi pahit. Kasus ini belum dibuka, Yudi, baru dipetakan. Seorang pembunuh cerdas tidak akan meninggalkan jejak yang mudah dicerna seperti ini. Kinanti adalah layar asap yang sempurna. Mari kita cari percikan apinya. Penyelidikan ganda pun dimulai, bergerak dalam bayangan hukum. Reno dan Yudi kembali ke sumur tua Nyi Wening. Di siang hari, sumur itu tampak biasa saja, dikelilingi pagar kayu rendah, namun tetap memancarkan aura suram. Warung soto Kinanti sudah ditutup dengan garis polisi. Kita fokus pada area ini, kata Reno, menunjuk ke tanah basah di sekitar gerobak dan sumur tua. Kinanti dituduh membuang sesuatu ke dalam sumur. Logikanya, jika ia membuang tubuh atau sisa-sisa korban, ia tidak mungkin melakukannya tanpa jejak sedikitpun. Mereka mulai menyisir tanah. Tanah di sana berlumpur tipis karena kabut yang tak pernah benar-benar hilang. Reno berlutut, matanya menyusuri setiap detail. Dan di balik rumpun ilalang yang tumbuh lebat, ia menemukan sesuatu. Lihat ini, Yudi, bisik Reno, menunjuk ketiga jejak kaki yang samar namun jelas. Jejak pertama adalah sepatu Kinanti, kecil dan tipis. Jejak kedua adalah sepatu but kulit yang dipakai oleh polisi saat penggeledahan. Dan jejak ketiga? Jejak itu adalah cetakan sepatu bot berhak tebal. Ukurannya jauh lebih besar daripada sepatu Kinanti, dan polanya tampak mahal, bukan sepatu bot petani biasa. Jejak itu mengarah dari jalan setapak di belakang sumur tua, berhenti sebentar di dekat gerobak soto Kinanti, dan kembali menghilang. Ini bukan sepatu bot dinas, dan jelas bukan sepatu Kinanti, ujar Reno. Sepatu bot ini mirip dengan yang dipakai pejabat atau orang kaya yang ingin tampil gagah di daerah berlumpur. Dan lihat Yudi, jejak ini menimpa beberapa jejak Kinanti yang lebih kecil, seolah-olah ia datang belakangan. Yudi mengernyit. Mungkinkah Tuan Arya? Dia orang kaya. Mungkin. Tapi Tuan Arya hilang pada malam hari, dan jejak ini sangat rapi, tidak seperti orang yang sedang panik. Jarak langkahnya juga teratur. Siapa orang di Tirtasari yang memakai sepatu bot mahal dan punya kepentingan di tempat ini, selain Arya? Jawaban itu tergantung di udara, sebuah bola api pertanyaan yang membakar pikiran mereka. Menelusuri aroma yang hilang, Reno kemudian beralih ke gerobak soto. Garis polisi menghalangi akses, tetapi ia meminta Yudi untuk memotret detail bumbu yang tertinggal di gerobak dan di dalam panci besar yang sudah kosong. Laporan forensik kita bilang ada residu bumbu soto yang sangat pekat di syal Arya, kata Reno. Itu aneh. Kalau Kinanti adalah pelaku, kenapa ia harus membuang sisa bumbu di syal korban yang akan ia hilangkan jejaknya? Itu ceroboh. Mungkin dia panik,
Inspektur, sanggah Yudi. Atau, Reno mencondongkan tubuh, suaranya merendah. Bumbu itu memang sengaja ditempelkan untuk memperkuat ilusi. Jika Kinanti dicap sebagai pelaku ritual soto, maka jejak bumbu pada barang korban adalah penanda yang sempurna. Tapi ada satu bumbu yang tidak lazim. Bumbu penyegar bau kuat. Kita perlu tahu Kinanti mendapat pasokan daging dan bumbu dari mana. Reno memutuskan untuk mengunjungi toko buku dan warung di sekitar rumah Kinanti, tempat warga biasa berinteraksi. Mereka mendatangi warung kopi Mbah Seno, yang terletak beberapa ratus meter dari rumah Kinanti. Mbah Seno adalah mata dan telinga desa, tempat segala gosip bersemi dan berkembang. Mbah Seno, sapa Reno sambil memesan kopi pahit. Bagaimana Kinanti di mata Mbah? Apa benar dia penganut ritual aneh? Mbah Seno mengaduk kopinya perlahan. Matanya yang tua memandang jauh, seolah sedang melihat kabut masa lalu. Kinanti? Dia anak baik, Inspektur. Hanya saja, dia punya hati yang terlalu sunyi untuk desa seperti ini. Dia memang sering ke sumur tua, tapi bukan untuk ritual. Dia sering membawa bunga dan makanan kecil, katanya untuk Mbah Wening. Hanya sebatas menghormati. Lalu, kenapa semua orang bilang dia melakukan ritual keji? Mbah Seno mencondongkan tubuhnya, berbisik. Itu semua dibesar-besarkan oleh desas-desus, Inspektur. Dan oleh Bapak Derajat, Kepala Desa. Reno pura-pura terkejut. Ya, Bapak Derajat sangat vokal tentang Kinanti. Sejak awal Tuan Arya hilang, beliau sudah menunjuk Kinanti. Katanya, hanya orang yang berurusan dengan iblis yang bisa membunuh orang sebaik Tuan Arya. Tapi, saya melihat sesuatu yang aneh. Sebelum Arya hilang, saya sering melihat Arya dan Bapak Derajat berdebat di belakang balai desa. Debat yang sangat panas, bukan seperti mitra bisnis yang harmonis. Informasi itu adalah sepotong emas di tengah tumpukan lumpur. Reno merasa ada jarum kompas yang bergerak, menunjuk ke arah yang baru. Konflik batin Inspektur Reno, tekanan dan etika. Kembali di mobil, Reno merasa badannya lelah. Tetapi otaknya bekerja lebih cepat dari putaran roda mobilnya. Arya dan Derajat berselisih. Derajat menunjuk Kinanti terlalu cepat. Jejak sepatu bot besar di TKP. Reno merangkum fakta-fakta. Ini bukan lagi kasus pembunuhan, Yudi. Ini adalah perangkap yang dipasang dengan sangat rapi, menggunakan Kinanti sebagai umpan. Tapi Inspektur, kita tidak punya bukti yang menghubungkan Derajat dengan pembunuhan Arya. Kita hanya punya jejak sepatu bot yang belum tentu miliknya, dan gosip Mbah Seno. Sela Yudi, suaranya tegang. Sementara, Kinanti sudah mengakui perdebatan dengan Arya soal dokumen sengketa tanah, dan kita punya syal serta mantra ritual itu. Mantra itu palsu, Yudi. Aku yakin. Reno menekan setir mobilnya. Aksara itu terlihat seperti ditulis oleh seseorang yang meniru gaya kuno, bukan oleh orang yang benar-benar memahaminya. Dan kenapa aksara itu harus ditaruh di balik resep soto? Ini adalah propaganda yang sengaja dibuat untuk membenarkan prasangka warga tentang Kinanti dan ritual. Mereka ingin menciptakan legenda Wonosobo ngeri ini untuk mengubur kejahatan yang sebenarnya. Keputusan Reno sudah bulat. Ia harus mencari bukti yang lebih keras terhadap Derajat. Yudi, kau harus melakukan ini. Periksa semua pemasok Kinanti, terutama pemasok daging dan bumbu penyegar yang tidak biasa itu. Kita harus tahu, apakah Kinanti benar-benar membelinya dalam jumlah besar, atau ada orang lain yang membeli bumbu penyegar dalam jumlah besar di waktu yang bersamaan. Perintah Reno. Aku akan fokus menyelidiki latar belakang Arya dan Derajat, terutama kasus sengketa tanah dan properti mereka. Aku butuh akses ke catatan balai desa. Yudi menatap Reno dengan campuran kagum dan khawatir. Inspektur,
Ini berbahaya. Jika derajat memang dalangnya, dia orang yang sangat kuat di sini. Kebenaran selalu berbahaya, Yudi, balas Reno, tatapannya dingin namun penuh tekad. Dan Kinanti, dia sedang membayar harga yang tidak seharusnya dia tanggung. Kita harus menjadi suar baginya. Saat Reno kembali ke markas, ia melihat Kompol Hadi menunggunya di depan pintu. Raut wajah Hadi keras, seperti batu granit. Reno, ada apa denganmu? Kau sudah diberitahu untuk menutup kasus ini. Dan aku dengar kau malah kembali ke TKP tanpa izin dan menginterogasi warga secara sembunyi-sembunyi? Kau mempertaruhkan posisimu, nak. Reno berdiri tegak. Ia tidak gentar. Maaf, Kompol. Saya tidak bisa menutup mata ketika ada kerikil yang menusuk sepatu. Kasus ini terlalu bersih. Syal digerobak, catatan ritual di resep, kesaksian yang seragam. Semua ini menunjukkan tangan tersembunyi yang mengarahkan pandangan kita. Hadi mendengus. Intuisimu itu hanya halusinasi orang muda yang ingin terlihat heroik. Dengarkan aku. Kinanti akan kita serahkan ke kejaksaan besok. Kau sudah terlalu jauh bermain api, Reno. Jangan membuat kesalahan bodoh. Atau kau yang akan aku jerat dengan tuduhan menghambat penyelidikan. Ancaman itu adalah gong yang menandai dimulainya babak pertempuran Reno. Ia kini harus berpacu melawan waktu dan melawan atasannya sendiri. Kinanti, yang terkurung dalam kegelapan, sama sekali tidak tahu bahwa di luar, ada satu orang yang menolak menerima narasi yang sudah disiapkan untuknya. Tekanan di pundak Reno kini berlipat ganda, membuktikan kebenaran dan menjaga Kinanti tetap hidup, sambil menghindari ranjau darat yang dipasang oleh pelaku sejati. Cahaya pagi yang masuk melalui jeruji sel Kinanti terasa seperti kilauan pedang yang menusuk matanya. Sejak ditahan, dunia Kinanti telah menyusut menjadi ruang sempit yang dipenuhi penyesalan dan keputusasaan. Konflik batinnya kini bukan lagi tentang rahasia masa lalu atau Arya, melainkan tentang bagaimana cara meyakinkan dunia bahwa ia bukan monster yang dituduhkan. Ia tahu, di luar sana, opini publik telah mengukirnya sebagai pengantin kegelapan, yang menggunakan soto hangat untuk menyamarkan perbuatan keji. Di ruang interogasi, Kompol Hadi kembali memimpin, memperkuat jerat Kinanti sebelum penyerahan kasus ke kejaksaan. Kinanti, ini kesaksian baru, ujar Hadi sambil membenturkan sebuah map di meja, suaranya tajam seperti pecahan kaca. Malam hilangnya Tuan Arya, beberapa warga melihatmu bergerak mencurigakan di sekitar sumur Tua Nyi Wening. Mereka melihat ada benda berat yang kau bawa. Kinanti menggeleng keras. Air mata kembali membasahi pipinya. Itu tidak benar, Pak. Malam itu saya hanya di rumah. Setelah makan malam saya langsung tidur. Saya tidak pernah keluar. Saya takut pada sumur itu di malam hari, seperti semua orang di Tirtasari. Takut? Atau kau justru akrab dengannya? Sindir Hadi, senyumnya meremehkan. Kesaksian ini datang dari Butini, pedagang yang dekat dengan Tuan Arya. Dia bersumpah melihatmu membuang sesuatu yang besar ke arah sumur. Apa yang kau buang, Kinanti? Sisa tubuh Tuan Arya. Kinanti membeku. Ia ingat Butini, pedagang yang selalu terlihat akrab dengan kepala desa Derajat dan Arya. Ia tahu, kesaksian ini adalah peluru yang sengaja ditembakkan. Butini berbohong, Pak. Dia tidak suka saya. Kenapa dia tidak suka padamu? Karena kau menolak menjual buku kakekmu pada Tuan Arya? Jangan mengalihkan perhatian, Kinanti. Semua orang tahu Tuan Arya adalah orang baik. Hanya kau yang punya motif tersembunyi. Kau ingin melindungi rahasia masa lalu kakekmu. Seru Hadi, mencoba menghancurkan pertahanan mental Kinanti. Jejak bumbu dan sang pemasok ganjil. Jauh dari tekanan interogasi, Inspektur Reno dan Bribda Yudi bergerak seperti bayangan yang tak kasat mata,
mengikuti petunjuk yang mereka temukan. Yudi fokus pada jalur pasokan soto Kinanti, sementara Reno menelusuri sejarah sengketa tanah Tirtasari. Yudi berhasil menemukan pemasok utama daging ayam kampung Kinanti, Pak Jaya, seorang peternak di desa tetangga. Pak Jaya, Kinanti membeli daging ayam darimu setiap hari, kan? Tanya Yudi saat mereka bertemu di kandang ayam yang berbau tanah dan pakan. Pak Jaya menggaruk kepalanya. Ya, benar. Kinanti langganan setia. Dia selalu minta ayam segar, tapi jumlahnya sedikit untuk ukuran warung yang laris. Paling 2-3 ekor per hari. Tidak pernah lebih dari itu. Lalu, bagaimana dengan bumbu-bumbu? Terutama bumbu yang kuat untuk menghilangkan bau anyir, seperti kencur atau sereh? Apakah dia membelinya dalam jumlah besar? Tidak juga, Pak. Dia selalu membeli bumbu halus dalam jumlah normal, dari toko langganannya, Bu Darmi. Tapi, ada yang aneh dengan pembelian sereh dalam 2 minggu terakhir. Apa itu? Desak Yudi. Bu Darmi bercerita, ada seseorang yang memesan sereh dalam jumlah sangat besar, sampai 1 karung. Padahal, penggunaan sereh di desa ini tidak sebanyak itu. Pembeli itu bukan Kinanti, tapi perangkat desa yang datang atas nama balai desa, katanya untuk acara bersih desa yang mendadak. Yudi merasa jantungnya berdebar kencang. Sereh adalah bumbu yang digunakan Kinanti, tetapi pembelian besar-besaran itu dilakukan oleh balai desa yang dipimpin oleh Derajat. Sementara itu, Reno berhasil mendapatkan akses ke catatan properti dan sengketa tanah kuno di kantor pertanahan setempat, dengan dalih melengkapi data korban. Ia menemukan bahwa Kinanti benar. Kakeknya dulu menyimpan dokumen penting tentang manipulasi batas lahan yang dilakukan oleh ayah Arya bertahun-tahun lalu. Jika dokumen itu bocor, bukan hanya reputasi Arya yang hancur, tetapi juga legitimasi kepala desa Derajat yang terlibat dalam banyak proyek properti Arya belakangan ini. Reno memegang salinan dokumen lama itu. Ia melihat nama Arya tercetak jelas sebagai penerima manfaat terbesar dari sengketa tanah, didukung oleh tanda tangan seorang tokoh berpengaruh di desa, yang kini menjadi kepala desa, Derajat. Jadi, motif sesungguhnya adalah keheningan, bukan kematian. Kinanti hanya ingin agar rahasia ini tetap terkubur, tapi Arya ingin menghancurkan Kinanti dan dokumennya. Pikir Reno. Konflik batin Kinanti, rahasia yang menyayat hati. Kinanti ditarik kembali ke interogasi, kali ini dengan tambahan tuduhan, bahwa motifnya adalah balas dendam karena Arya terus-menerus mengganggu dokumen kakeknya. Aku tidak membunuh siapapun, Pak, teriak Kinanti, suaranya pecah. Aku hanya ingin agar dokumen itu aman. Tuan Arya itu jahat, dia serakah. Dia ingin merusak desa ini dengan proyek propertinya. Hadi tersenyum licik. Itu namanya motif, Kinanti. Kebencian yang kuat. Kau tahu, kami menemukan sisa tulisan tangan di salah satu buku kakekmu. Tulisannya berbunyi, biarkan darah yang bicara, agar sumur tua ini diam. Kau yang menulisnya, kan? Kinanti memejamkan mata. Tulisan itu bukan miliknya. Itu adalah kalimat kutukan yang dulu ia baca di sebuah manuskrip kuno di tokonya, dan ia pernah menuliskannya di halaman kosong sebagai latihan kaligrafi, sebelum ia merobeknya. Seseorang telah menemukan robekan itu. Hadi menekan. Kinanti, akui saja. Kau membunuh Arya, membuang mayatnya di sumur tua, dan kau menggunakan bumbu soto yang sangat kuat untuk menghilangkan bau. Itu logis, itu keji, itu plot yang sempurna. Kinanti tak sanggup lagi menahan beban itu. Ia teringat masa lalunya yang kelam, bagaimana ia kehilangan kedua orang tuanya dalam insiden kebakaran yang misterius di rumahnya, bagaimana kakeknya yang pertapa meninggal karena sakit hati melihat ketidakadilan di desa. Ia memilih menyendiri karena takut pada dunia dan prasangka. Semua konflik batinnya yang terpendam kini meledak.
Ya, aku benci dia, teriak Kinanti, air matanya menganak sungai. Aku benci Arya dan keserakahannya. Aku benci orang-orang yang hanya melihat uang. Tapi aku tidak membunuhnya. Aku tidak sekeji itu. Kalian bisa menuduhku aneh, kalian bisa menuduhku gila, tapi jangan menuduhku membunuh. Itu dosa yang terlalu besar untuk aku tanggung. Meskipun Kinanti bersikeras menyangkal pembunuhan, ledakan emosionalnya dan pengakuannya akan kebencian terhadap Arya adalah hadiah tak ternilai bagi Kompol Hadi. Di mata hukum dan publik, Kinanti sudah mengakui motif dan intensi jahatnya. Ia hanya tinggal menunggu formalitas penjatuhan vonis oleh opini masyarakat. Pertemuan rahasia Reno. Reno meninggalkan kantor, dadanya terasa sesak. Ia melihat betapa rapinya skenario penghakiman ini. Semua bukti palsu itu bekerja secara sistematis. Syal untuk menghubungkan, catatan ritual untuk membenarkan prasangka, dan kesaksian Butini untuk mengikat lokasi. Arya dan Derajat berselisih soal properti. Kinanti hanya ingin menjaga rahasia. Reno bergumam pada Yudi saat mereka bertemu di sebuah warung terpencil jauh dari Wonosobo. Dan yang membeli sereh dalam jumlah besar adalah balai desa. Mengapa balai desa butuh sereh sebanyak itu? Yudi? Sereh adalah bumbu yang sangat efektif untuk menyamarkan bau anyir. Untuk acara bersih desa, Pak, kata Bu Darmi, jawab Yudi. Bersih desa? Mendadak? Di tengah kasus pembunuhan. Reno menggelengkan kepala. Itu hanyalah alibi yang disamarkan sebagai kegiatan sosial. Derajat membeli bumbu itu untuk entah apa. Tapi ini terlalu mencurigakan. Reno menatap Yudi dengan tatapan penuh arti. Yudi, kita harus segera mengkonfirmasi jejak sepatu bot besar di TKP. Aku butuh bukti keras. Aku tidak bisa menuduh kepala desa Derajat hanya karena firasat dan gosip. Aku butuh bukti yang melawan hukum rimba di Tirtasari. Reno menarik napas panjang. Kita harus mencari tahu kapan Derajat bertemu Arya terakhir kali, dan apa yang mereka bicarakan. Aku akan coba mencari tahu dari Desi, istri Arya. Dia pasti tahu sesuatu, meskipun ia berpura-pura tidak tahu. Reno tahu, ia kini sedang bergerak di sebilah pisau cukur. Setiap langkah yang ia ambil akan membawa Kinanti semakin dekat pada kebebasan, atau justru menjerumuskan Reno sendiri ke dalam masalah besar dengan atasannya. Namun, melihat keputusasaan di mata Kinanti, Reno merasa ia punya tanggung jawab moral. Ia tidak bisa membiarkan monster sesungguhnya bebas berkeliaran di balik topeng kehormatan. Kita akan menyelinap ke Tirtasari malam ini, Yudi. Kita akan mencari istri Arya. Dan kita akan mengukur sepatu bot Derajat, ujar Reno, tekadnya kini mengeras seperti baja. Kita tidak punya waktu lagi. Kinanti akan segera dijatuhi hukuman oleh opini publik. Dan kita harus menemukan siapa yang benar-benar menciptakan narasi soto maut ini. Malam merangkak pelan di Tirtasari, menyelimuti desa dalam kebisuan yang dingin dan mencekam. Bagi Inspektur Reno, kegelapan adalah kanvas rahasia tempat ia bisa melukis jejak kebenaran tanpa gangguan mata-mata. Setelah ditekan oleh Kompol Hadi dan didesak oleh waktu, Reno tahu ia harus bertindak cepat. Kinanti sudah menjadi tahanan publik, dan penyerahan berkas ke kejaksaan hanya tinggal menunggu hari. Reno dan Bribda Yudi menyusuri jalan setapak belakang balai desa dengan hati-hati. Tujuan pertama mereka adalah rumah Arya yang megah, tempat Desi, janda yang baru ditinggal suami, kini tinggal dalam isolasi. Kita harus berbicara dengan Desi, Yudi. Dengan segala hormat, aku tak yakin ia setulus yang ia tampilkan di media. Bisik Reno, jaket tebalnya melawan udara malam yang menusuk. Saat mereka tiba di gerbang, rumah Arya tampak sepi, nyaris angker. Hanya lampu teras yang menyala redup, seolah menjaga rahasia yang terlalu berat. Reno mengetuk pelan.
Desi, istri Arya, membuka pintu. Wajahnya masih terlihat sembab, tetapi di balik kesedihan itu, Reno melihat kekuatan yang tersembunyi, atau mungkin ketenangan yang dipaksakan. Inspektur Reno? Ada apa lagi? Saya sudah memberikan semua keterangan yang saya tahu, ucap Desi, suaranya parau. Maafkan kedatangan kami larut malam, Bu Desi. Ada beberapa detail kecil yang perlu kami konfirmasi, di luar laporan resmi, kata Reno. Ini mengenai hubungan Tuan Arya dan Kepala Desa Derajat. Desi menghela napas, gestur yang terkesan lelah. Mereka mitra bisnis, Inspektur. Mereka sangat akrab. Tuan Arya selalu memuji Bapak Derajat. Apa mereka pernah bertengkar belakangan ini, Bu? Atau membahas sesuatu yang sifatnya rahasia? Desak Reno, menatap langsung ke mata Desi, mencoba menembus pertahanannya. Desi terdiam lama, matanya melirik ke arah jendela, seolah takut ada yang menguping. Iya, Tuan Arya. Dia tidak sepenuhnya jujur pada Bapak Derajat. Tuan Arya menyimpan sebuah dokumen jaminan. Desi merendahkan suaranya hingga nyaris tak terdengar. Beberapa hari sebelum dia menghilang, mereka berdebat hebat di ruang kerja. Tuan Arya mengancam akan membocorkan rahasia Derajat jika proyek properti mereka tidak berjalan sesuai keinginannya. Rahasia apa itu, Bu? Tanya Reno, nadanya lebih mendesak. Saya tidak tahu detailnya, hanya mendengar Tuan Arya berteriak tentang dana gelap dan pengalihan aset desa. Intinya, Tuan Arya menggunakan dokumen sengketa tanah lama sebagai alat pemerasan untuk menguasai proyek baru mereka. Dan Bapak Derajat sangat marah. Itu adalah pertengkaran terburuk mereka. Setelah itu, Tuan Arya menghilang. Informasi Desi adalah pintu gerbang menuju motif yang lebih jelas. Kinanti, yang menolak menjual dokumen itu, hanya menjadi kerikil. Derajat, yang diancam kehilangan kekuasaan dan reputasinya, adalah gunung berapi yang siap meletus. Misteri Sereh dan jejak kaki. Reno dan Yudi kemudian menyelinap menuju rumah Kepala Desa Derajat. Target mereka, mengukur jejak sepatu bot yang tertinggal di dekat sumur tua Kinanti, dan memverifikasi pesanan Sereh dalam jumlah besar. Mereka bersembunyi di balik semak-semak kebun Derajat. Rumah Derajat jauh lebih besar dan terawat daripada rumah Kinanti, mencerminkan kekuasaannya. Di beranda, terdapat rak sepatu. Yudi, cepat ambil fotonya, terutama sepatu bot kulit besar itu. Bisik Reno, mengeluarkan alat ukur portabel. Yudi bergerak cepat. Ia memotret jejak sol sepatu bot Derajat. Ukurannya persis sama dengan jejak kaki yang ditemukan Reno di samping sumur tua Nyi Wening. Jantung Reno berdebar kencang. Bukti non-resmi pertama yang menunjuk langsung pada Derajat telah didapatkan. Saat mereka mundur, Reno teringat informasi tentang Sereh. Kita harus cek balai desa, cek logistik acara, bersih desa, yang mendadak itu. Itu hanya alibi. Di balai desa yang gelap, Reno dan Yudi menemukan gudang logistik. Dengan senter, mereka menyisir barang-barang. Dan di sudut belakang, tersembunyi di balik tumpukan karung beras, mereka menemukan sisa karung sereh dalam jumlah besar. Sereh kering itu memancarkan aroma yang sangat kuat, menyengat. Satu karung sereh, Yudi, kata Reno. Itu cukup untuk menyamarkan bau seekor kerbau yang busuk, bukan sekadar bumbu untuk acara bersih desa. Tapi, Inspektur, kenapa Derajat harus susah-susah pakai sereh, lalu menjebak Kinanti dengan soto? Tanya Yudi, kebingungan. Reno memicingkan mata, pikirannya bekerja cepat, mencoba merangkai potongan teka-teki yang menjijikan ini. Derajat adalah seorang figur publik. Ia butuh alibi yang sempurna dan pengalihan isu yang sensasional. Ia tahu warga takut pada Kinanti dan mitos sumur tua. Ia tahu soto Kinanti adalah signature dish yang dicintai sekaligus dicurigai.
Dengan menggunakan serai dalam jumlah besar untuk menghilangkan jejak yang mungkin ia ciptakan di suatu tempat, dan kemudian menciptakan narasi Kinanti sebagai pelaku ritual, Soto, yang keji, ia memukul dua sasaran sekaligus. Derajat membunuh Arya untuk dokumen itu. Kemudian, ia harus menghilangkan tubuhnya dan mengalihkan perhatian. Ia sengaja membuat Kinanti terlihat sebagai monster mitologis yang baru, agar semua orang melupakan motif politik dan bisnis. Hipotesis Reno adalah sebuah benang sutra yang menghubungkan Kinanti, Soto, mitos, dan korupsi. Kinanti, diambang keputusan gila. Di dalam sel, Kinanti merasakan kegelapan merayap, bukan dari luar, melainkan dari dalam jiwanya. Ia terus disudutkan oleh Kompol Hadi, dan kesaksian palsu Butini membuatnya merasa tak ada lagi harapan. Malam itu, Kinanti teringat kata-kata kakeknya, "Jangan biarkan prasangka orang lain menjadi takdirmu, nak. Jika kebenaran dikubur, tugasmu adalah menggali dengan tanganmu sendiri." Ia tahu satu-satunya cara untuk membuktikan kebohongan Butini adalah dengan menunjukkan bahwa di malam kejadian, ia benar-benar ada di rumah. Kinanti ingat, ia merekam sebuah video pendek dengan ponselnya untuk mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kepada temannya di luar kota, tepat pada jam yang sama saat Butini bersaksi melihatnya di sumur tua. Ponselnya kini disita polisi. Kinanti memanggil seorang petugas jaga yang bersimpati padanya, petugas yang masih ragu dengan tuduhan keji ini. "Pak, saya mohon, tolong sampaikan pada Inspektur Reno," bisik Kinanti, matanya memohon. "Saya punya alibi digital di ponsel saya. Saya merekam diri saya di rumah pada jam 9 malam, saat Butini bersaksi melihat saya di sumur. Tolong, katakan padanya, saya tidak gila, dan saya tidak membunuh siapa-siapa." Pesan itu adalah pelampung terakhir bagi Kinanti, dan juga kartu as bagi Reno. Konflik internal Reno dan langkah nekat. Keesokan harinya, Yudi menyampaikan pesan dari Kinanti kepada Reno. "Alibi digital? Video." Reno tersentak. Alibi itu akan membatalkan kesaksian Butini, yang merupakan pilar utama kasus mereka. Tapi Inspektur, ponsel Kinanti ada di gudang barang bukti. Kompol Hadi menguncinya. "Kita tidak bisa mengambilnya tanpa surat perintah resmi," ujar Yudi cemas. Reno menarik napas. Ia menatap ke arah kantor Kompol Hadi, seorang atasan yang sudah dibutakan oleh opini publik dan mungkin tekanan dari derajat. "Kita tidak punya waktu untuk surat perintah. Kasus ini akan diserahkan hari ini juga," putus Reno, matanya memancarkan tekad. "Kita harus bergerak seperti maling. Kita harus mengambil ponsel Kinanti dari gudang barang bukti sebelum berkasnya diserahkan ke kejaksaan." Reno mengeluarkan kunci serep gudang yang ia simpan. "Yudi, kau jaga pintu. Aku akan masuk. Jika Kompol Hadi datang, katakan saja aku sedang di kamar mandi. Kita akan mempertaruhkan semuanya demi Kinanti. Aku yakin, jika video ini benar, seluruh narasi Soto ini akan runtuh, dan bayangan derajat akan mulai terlihat." Langkah ini adalah perjudian terakhir Reno. Ia mengambil risiko dihukum karena melanggar prosedur demi menyelamatkan Kinanti. Sementara di luar sana, warga Tirtasari sedang menunggu pengumuman resmi. Mereka siap merayakan hukuman bagi si istri pembunuh yang menjual soto daging suami, sebuah gelar mengerikan yang sengaja diciptakan untuk mengalihkan mata dunia dari kejahatan yang jauh lebih busuk. Potongan teka-teki kini sudah di tangan Reno, tetapi ia harus menyambungkannya secara cepat dan berani. Gudang barang bukti di Polres Wonosobo adalah kuburan sunyi bagi benda-benda yang menyimpan kisah kejahatan. Malam itu, gudang itu menjadi panggung bagi Inspektur Reno dan Bribda Yudi yang bertindak layaknya pencuri di rumahnya sendiri. Detak jantung Reno berpacu liar, lebih kencang daripada suara jarum jam yang berdetak lambat di dinding. Mereka sedang melakukan hal yang melanggar kode etik, tetapi demi melepaskan Kinanti dari jerat derajat,
Reno rela mempertaruhkan segalanya. Cepat, Yud. Ponsel Kinanti ada di laci ketiga. Label kasus 21A Wonosobong. Pastikan tidak ada jejak kita di sini, bisik Reno. Tangannya gemetar saat membuka kunci gembok gudang. Yudi mengangguk, matanya menembus kegelapan. Ia berhasil menemukan ponsel Kinanti, sebuah gawai tua yang disita sebagai barang bukti. Reno segera menyalakannya, mencari galeri foto dan video. Dapat? Seru Reno, suaranya tertahan. Layar ponsel menunjukkan video berdurasi singkat. Kinanti terlihat di dalamnya, mengenakan daster rumahan, mengucapkan selamat ulang tahun kepada temannya. Yang paling penting, di latar belakang video, terlihat jam dinding digital di rumah Kinanti yang menunjukkan pukul 21.03 waktu Indonesia Barat. Jam 9 malam lebih 3 menit. Gumam Reno. Ini tepat pada waktu Butini bersaksi melihat Kinanti membuang sesuatu di sumur tua. Ini adalah pukulan telak bagi kesaksian Butini dan seluruh kasus ritual soto ini. Mereka segera keluar dari gudang, menutupnya rapat, seolah tak ada yang terjadi. Rasa lega bercampur adrenalin membanjiri Reno. Bukti bahwa Kinanti ada di rumahnya telah didapatkan, sebuah alibi digital yang akan membongkar kebohongan yang dipatenkan oleh Kepala Desa Derajat dan pendukungnya. Kita harus segera menemui Kompol Hadi, Inspektur. Kita harus membebaskan Kinanti sekarang, desak Yudi. Reno menggeleng. Tidak semudah itu, Yudi. Jika kita langsung menunjukkan ini, Kompol Hadi akan menuduh kita memanipulasi bukti yang disita. Kita harus memperkuat dinding pertahanan Kinanti sebelum kita menghancurkan kasusnya. Kita harus menempelkan bukti ini dengan bukti lain, jejak kaki dan sereh. Konfrontasi dengan pemasok, menguak bumbu balai desa. Pagi harinya, Reno membawa Yudi menemui Bu Darmi, pedagang bumbu langganan Kinanti. Bu Darmi, saya datang lagi. Tolong, Bu, jujur pada kami. Siapa persisnya perangkat desa yang membeli 1 karung sereh itu? Apakah Bapak Derajat sendiri? Tanya Reno, suaranya lembut namun penuh penekanan. Bu Darmi tampak gelisah. Ia melirik ke kanan dan kiri. Aduh, Pak Inspektur, saya takut. Dia orang kuat di sini. Tapi saya juga kasihan sama Kinanti. Dia anak baik. Ia menarik napas panjang, seolah menanggung beban desa. Yang membeli itu namanya Pak Rahmat. Dia sekretaris desa, tangan kanan Bapak Derajat. Dia bilang sereh itu untuk acara bersih desa yang sangat penting. Tapi, Pak Rahmat itu orangnya sangat jarang ke pasar. Dia hanya akan datang jika disuruh langsung oleh Pak Derajat untuk urusan mendesak. Dan kapan tepatnya Pak Rahmat membeli sereh itu? Malam sebelum Tuan Arya dilaporkan hilang, Pak. Setelah maghrib. Dia buru-buru sekali. Saya sampai heran, kenapa harus sereh sebanyak itu dan kenapa malam-malam? Reno dan Yudi saling pandang. Jadwal, bumbu, dan tersangka sesungguhnya. Semua mulai tersambung. Malam sebelum hilangnya Arya, Derajat, melalui tangan kanannya, membeli bumbu penyerap bau kuat dalam jumlah masif. Terima kasih, Bu Darmi. Informasi Ibu sangat berharga, ujar Reno. Tolong, jangan bicarakan ini pada siapapun, demi keselamatan Ibu. Titik balik penyelidikan. Jejak kaki yang bercerita. Reno memutuskan untuk kembali ke sumur tua. Kali ini membawa peralatan forensik mini. Ia harus memastikan apakah jejak sepatu bot Derajat itu benar-benar ditinggalkan pada malam hilangnya Arya. Reno dan Yudi mengambil cetakan gips dari jejak sepatu bot besar yang mereka temukan. Reno kemudian membandingkannya dengan foto sepatu bot Derajat. Sempurna. Bentuk, pola sol, hingga kaosan kecil di bagian hak, semua cocok. Yudi, ini bukan lagi firasat, kata Reno, suaranya bergetar karena emosi.
Derajat ada di sana, di dekat gerobak Kinanti, pada malam Arya hilang. Reno mulai menyusun ulang malam kejadian berdasarkan temuannya. Derajat dan Arya bertengkar. Derajat diancam oleh Arya soal dokumen sengketa tanah. Motif pembunuhan terkuat. Pembelian sereh. Derajat menyuruh tangan kanannya membeli sereh dalam jumlah besar untuk menyamarkan Bao. Kinanti punya alibi. Kinanti di rumah saat peristiwa terjadi. Aksi Derajat. Derajat mendatangi gerobak soto Kinanti, membawa Arya, dan dengan sengaja menjatuhkan syal Arya, lalu meninggalkan catatan ritual palsu di balik resep soto. Ia juga kemungkinan menggunakan sisa sereh untuk menyamarkan Bao di gerobak, menciptakan alibi soto maut yang keji. Tapi, Inspektur, mengapa Derajat harus susah-susah menempatkan bukti di warung soto Kinanti? Kenapa tidak dibuang saja ke sumur tua atau ke tempat lain? Tanya Yudi, rasa jijik merayapi wajahnya saat ia memikirkan skenario soto. Reno menghela napas panjang, matanya menatap sumur tua Nyi Wening yang gelap. Derajat adalah seorang pemain sandiwara, Yudi. Dia butuh momentum dramatis untuk mengalihkan pandangan dari motif utamanya. Dia tahu, cerita tentang istri yang membunuh suami lalu dagingnya dijadikan soto, akan jauh lebih menjual dan lebih mudah dipercaya oleh warga yang sudah menduga Kinanti melakukan ritual. Derajat ingin menciptakan legenda hitam baru di Tirtasari, agar rahasia dokumen dan korupsinya terkubur selamanya di bawah ketakutan warga. Reno memegang ponsel Kinanti di satu tangan, dan cetakan gips sepatu Derajat di tangan lainnya. Ini adalah jembatan kebenaran yang ia butuhkan. Keputusan untuk konfrontasi. Reno kembali ke Polres. Ia tahu ia tidak bisa lagi bermain kucing-kucingan. Kompol Hadi sudah menyiapkan berkas Kinanti untuk diserahkan ke kejaksaan sore itu. Reno menghadap Kompol Hadi. Kompol, saya punya bukti baru yang membatalkan kesaksian Butini dan seluruh kasus ini. Hadi tertawa, tawa hambar yang dipenuhi keangkuhan. Alibi dari seorang tersangka? Kau sudah gila, Reno. Kau melanggar prosedur dengan mengusik barang bukti. Saya punya alibi digital yang membuktikan Kinanti di rumahnya pukul 21.03 WIB, saat Butini bersaksi melihatnya di sumur tua. Dan saya punya cetakan jejak sepatu bot besar, ukuran yang sama dengan sepatu kepala desa Derajat, yang ditinggalkan di lokasi TKP. Yudi juga menemukan adanya pembelian sereh dalam jumlah besar oleh tangan kanan Derajat, sehari sebelum hilangnya Arya. Reno meletakkan cetakan gips dan ponsel Kinanti di meja, seperti prajurit yang meletakkan pedangnya di hadapan raja. Ekspresi Hadi berubah, dari marah menjadi gentar. Ia melihat ponsel itu dan cetakan gips di sebelahnya. Jejak kaki Derajat? Kau menuduh kepala desa? Desis Hadi. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi, Reno. Derajat itu punya koneksi. Ini konyol. Konyol mana, Kompol? Menuduh seorang wanita pendiam yang menjaga buku-buku kakeknya sebagai pembunuh ritual, atau menuduh kepala desa yang punya motif pemerasan dan akses ke bumbu penyerap bau? Reno menantang. Kita harus segera bertindak. Derajat adalah pelaku sesungguhnya. Dan saya curiga, bukan hanya tubuh Arya yang ia hilangkan, tetapi ia juga yang menaruh bagian tubuh Arya, yang ia bumbui dengan sereh dan bumbu kuat, ke dalam panci soto Kinanti untuk menjadikan soto itu sebagai kuburan terakhir dan mematikan Kinanti selamanya. Pernyataan Reno, yang menghubungkan daging, tulang, soto, dan Derajat, adalah momen kejut yang membuat Hadi terdiam. Ia melihat kengerian dalam hipotesis Reno. Hadi menatap Reno lama, konflik berkecamuk di matanya, antara kesetiaan pada prosedur buta dan kebenaran yang keji. Baiklah, Reno. Akhirnya Hadi berkata, suaranya sangat pelan. Aku akan memberimu waktu 24 jam. Jangan libatkan institusi secara resmi. Kau dan Yudi, tangkap Derajat, temukan tubuh Arya atau bukti kuat lain,
dan buktikan semua ini. Jika kau gagal, aku akan memecatmu dan menuntutmu karena penyalahgunaan wewenang." Reno mengangguk, tatapannya dingin. 24 jam sudah cukup, Kompol. Kejahatan ini harus diakhiri. Dan Kinanti harus dibebaskan. Reno kini memegang sumbu bom waktu. Ia akan kembali ke Tirtasari untuk menghadapi Dalang Sejati, siap untuk mengungkap plot Wonosobo ngeri yang lebih mengerikan dari sekadar mitos. Waktu seolah memampat bagi Inspektur Reno. Batas waktu 24 jam dari Kompol Hadi adalah pedang Damocles yang menggantung di atas kepalanya. Kinanti, yang terkurung di sel, masih harus menanggung beban prasangka yang disemai oleh dalang sesungguhnya. Reno tahu, konfrontasi dengan kepala desa Derajat tidak bisa ditunda lagi. Reno dan Yudi kembali ke Tirtasari, kali ini bukan untuk mengumpulkan bukti kecil, melainkan untuk mencari akar kejahatan itu sendiri. Berdasarkan semua petunjuk, jejak sepatu, serai dalam jumlah besar, pertengkaran soal dokumen, dan alibi palsu, semua menunjuk pada satu orang, Bapak Derajat. Mereka memutuskan untuk membuntuti Derajat. Siang itu, Derajat tampak sibuk di balai desa, menyambut beberapa tamu dari luar kota yang tampaknya adalah investor. Ia menampilkan wajahnya yang paling ramah dan berwibawa, topeng kehormatan yang tidak boleh retak sedikitpun. Lihat dia, Yud. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan mitra bisnis dan sedang sibuk menolong penyelidikan. Bisik Reno, mengamati dari mobil yang diparkir agak jauh. Menjelang senja, Derajat meninggalkan balai desa, tidak menuju rumahnya, melainkan mengendarai mobilnya ke arah pinggiran desa, ke jalur yang jarang dilalui, menuju area kebun tembakau dan lahan kosong yang berdekatan dengan proyek properti Arya. Dia menuju lahan kosong yang dipersengketakan. Yud, ikuti dia, tapi jaga jarak, perintah Reno. Mereka membuntuti Derajat hingga mobilnya berhenti di sebuah rumah gubuk tua, yang dulunya adalah kantor pengawas proyek Arya. Tempat itu tersembunyi, nyaris tak terlihat dari jalan utama. Derajat turun dari mobilnya, memegang tas tangan yang tampak berat. Ia tidak sendiri. Di sana sudah menunggu seorang pria dengan wajah garang, yang diidentifikasi Reno sebagai mandor proyek Arya. Reno dan Yudi bersembunyi di balik tumpukan jerami tua, hati-hati agar tidak terdeteksi. Plot twist, pengakuan di balik gubuk tua. Suara Derajat terdengar keras dan penuh amarah di udara yang dingin. Ia tidak lagi menggunakan nada bicara pejabat yang lembut. Bagaimana? Apakah sudah kau bersihkan semua jejak di sana? Hardik Derajat kepada mandor itu. Sudah, Pak Lurah. Semua sudah rapi. Gubuk ini sudah saya bakar sebagian. Barang-barang Tuan Arya sudah hancur. Tidak ada yang akan menemukan sisa dokumen itu. Jawab mandor, suaranya gemetar. Derajat mendengus. Bagus. Kau pastikan semua jejak di panci soto Kinanti juga sudah hilang, kan? Seharusnya Kinanti sudah dituntut kejaksaan sekarang. Kita berhasil membiarkannya menanggung semua beban kejahatan ini. Dan soto itu, hanya sisa-sisa kecil yang kita masukkan agar polisi mencium bau bumbu kuat, bukan bau manusia. Reno dan Yudi saling pandang. Momen pengakuan itu datang, tanpa diduga, dari sosok yang tidak disangka-sangka. Kepala Desa Derajat, figur terhormat, adalah dalang pembunuhan dan pembuat narasi soto maut yang menjebak Kinanti. Derajat melanjutkan, nadanya kini dipenuhi kepuasan keji. Arya terlalu serakah. Dia mengancam akan membocorkan rahasia kita soal dana gelap, dan lebih parah lagi, dia mau menghancurkan Kinanti dan buku-bukunya hanya untuk dokumen sengketa tanah itu. Aku tidak mau reputasiku sebagai lurah hancur hanya karena kertas usang itu. Tapi, Pak Lurah, kenapa harus Kinanti yang dikorbankan? Kenapa harus soto? Tanya mandor itu, menunjukkan keraguan. Derajat tertawa dingin, tawa yang menusuk tulang.
Justru itu kejeniusannya. Kinanti itu aneh, dekat dengan sumur mitos, dan soto adalah ciri khasnya. Aku ingin menciptakan cerita yang tidak hanya menakutkan, tapi juga menarik. Bayangkan judul beritanya, istri habisi suami lalu daging dan tulangnya dijadikan soto. Siapa yang akan mencurigai kita jika semua mata tertuju pada Kinanti, si penyihir desa itu? Kinanti adalah tumbal sempurna yang dibutuhkan Tirtasari agar aku bisa tetap berkuasa dan proyek kita tetap berjalan. Derajat mengeluarkan uang dari tasnya. Ambil ini. Tugasmu selesai. Sekarang fokus pada proyek properti baru. Reno tahu, ini adalah klimaks yang ia tunggu. Ia tidak bisa membiarkan mandor itu pergi. Klimaks, konfrontasi di kegelapan. Inspektur, sekarang saatnya. Bisik Yudi, tangannya menggenggam pistol. Reno menggeleng. Tidak, mandor itu hanya pion. Kita harus mendapatkan pengakuan derajat di depan umum. Tapi, kita harus menangkapnya dulu dengan bukti ini. Reno memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya. Ia melangkah keluar, diikuti oleh Yudi. Cahaya senter dari tangannya menyorot tajam ke wajah Derajat dan Mandor. Bapak Derajat, Tuan Mandor. Perbincangan yang menarik. Sayang sekali, saya dan Bribda Yudi mendengarnya dari awal sampai akhir. Ujar Reno, suaranya tenang namun mengandung ancaman yang menakutkan. Wajah Derajat seketika memucat, seperti kain yang kehilangan warnanya. Ia tidak menyangka ada orang yang akan membuntutinya. Ia yang selalu tampil gagah, kini terlihat rentan. Reno, apa-apaan ini? Kau menguntit kepala desa. Ini pelecehan hukum. Derajat mencoba menguasai situasi. Suaranya kembali ke nada wibawa yang dipaksakan. Pelecehan hukum adalah menjebak orang tak bersalah, Tuan Derajat. Balas Reno, langkahnya maju satu langkah. Kami punya bukti alibi digital Kinanti. Kami punya cetakan jejak sepatu bot Bapak di TKP. Dan sekarang kami punya pengakuan Bapak bahwa Kinanti adalah tumbal yang Bapak ciptakan untuk menutupi kejahatan Bapak. Derajat mulai panik. Ia menyadari ia telah kehilangan kontrol. Kau tidak punya apa-apa, Reno. Hanya omong kosong. Kau memanipulasi bukti. Omong kosong? Kenapa Bapak menyuruh Pak Rahmat membeli 1 karung sereh untuk acara bersih desa yang mendadak? Tuan Derajat, itu bukan untuk bersih desa. Itu untuk menyamarkan bau sisa daging dan tulang Tuan Arya, yang Bapak tahu, Bapak buang ke dalam panci soto Kinanti. Seru Reno, melontarkan tuduhan paling keji itu. Mendengar kata-kata itu, mandor itu menjerit ketakutan dan rasa jijik. Saya tidak tahu Tuan Arya dijadikan soto, Pak Lurah. Saya hanya disuruh membuang sisa-sisa di gubuk. Pengakuan mandor itu adalah tembakan penghabisan untuk Derajat. Derajat yang terpojok, menyadari bahwa ia telah kalah dalam permainan yang ia ciptakan sendiri. Diam kau, bodoh! Teriak Derajat pada mandor itu. Ia kemudian menatap Reno dengan kebencian yang mendalam. Baiklah. Ya, aku membunuh Arya. Dia pantas mati karena keserakahannya. Tapi Kinanti, dia pantas menanggungnya. Dia menyimpan rahasia kotor itu. Dia adalah penjaga kunci neraka. Aku hanya membersihkan Tirtasari dari ancaman mereka. Membersihkan? Atau menenggelamkannya ke dalam dosa Bapak sendiri? Balas Reno. Kami akan membawa Bapak ke kantor. Hukuman Bapak akan jauh lebih berat daripada yang Bapak bayangkan. Derajat mencoba melarikan diri, tetapi Yudi bergerak cepat, melumpuhkannya dengan sigap. Mandor itu juga ditangkap, gemetar karena rasa bersalah dan kengerian atas kejahatan yang ia ikuti. Kebenaran yang terungkap. Di tengah jalan pulang menuju Polres, Reno menghubungi Kompol Hadi. Kompol, Kinanti bebas.
Tersangka utama sudah tertangkap. Kepala Desa Derajat. Dan Bapak benar, kasus ini memang tentang soto. Derajat mengakui membunuh Arya karena pemerasan, dan ia sengaja menaruh beberapa bagian tubuh yang sudah ia hilangkan jejaknya dengan sereh ke dalam soto Kinanti, sebelum menghilangkannya di tempat lain. Ia ingin menciptakan narasi Kinanti sebagai monster ritual, agar kasus ini cepat ditutup dan korupsinya aman. Di Tirtasari, malam itu menjadi saksi bisu terungkapnya kebenaran. Pahlawan mereka, Kepala Desa Derajat, ternyata adalah serigala berbulu domba, seorang pembunuh keji yang tega mengorbankan warga tak bersalah demi kekuasaan. Kinanti, si penjual soto yang eksentrik, ternyata adalah korban fitnah paling kejam. Matahari pagi di Tirtasari terasa dingin, bukan karena kabut, melainkan karena angin kebenaran yang mulai berhembus, mengoyak selimut kebohongan yang selama ini menaungi desa. Penangkapan Kepala Desa Derajat di Gubuk Tua telah mengguncang Polres Wonosobo hingga ke fondasinya. Kompol Hadi, yang semalaman berjaga, kini terlihat seperti patung kekecewaan, menyadari betapa jauhnya ia tersesat dalam prasangka dan tekanan opini. "Reno, kau gila. Tapi kau benar," kata Hadi, suaranya parau, menatap Reno yang tampak kelelahan namun puas. "Aku akan membebaskan Kinanti segera. Tapi Derajat, kita butuh pengakuan yang sah dan terperinci, terutama tentang soto itu. Kita harus mengungkap ini di depan publik. Warga Tirtasari berhak tahu monster apa yang mereka sembah selama ini." Reno menyetujui. Ia tahu, kejahatan Derajat tidak hanya menyangkut pembunuhan dan korupsi, tetapi juga tentang kekejaman moral yang menjebak Kinanti. Masyarakat harus menyaksikan bagaimana drama horor yang mereka percaya selama ini hanyalah skenario jahat yang dimainkan oleh pemimpin mereka sendiri. Pembebasan Kinanti. Cahaya di ujung lorong. Pintu sel Kinanti terbuka. Ia berjalan keluar, matanya menyipit karena cahaya lampu yang tiba-tiba. Ia tidak menangis, air matanya sudah kering, tetapi ada kerutan kesakitan yang tak terhapus di sudut bibirnya. "Kinanti, kau bebas," kata Reno, berdiri di hadapannya. "Kepala Desa Derajat sudah kami tangkap. Dia yang membunuh Arya dan menjebakmu. Dia yang menaruh bukti palsu. Dia yang menciptakan cerita soto maut." Kinanti terdiam sesaat, kata-kata itu seolah salju yang menutupi luka bakar di hatinya. "Derajat? Kenapa? Kenapa dia begitu kejam?" Untuk menutupi kejahatannya yang lain, Kinanti, korupsi dan sengketa tanah dengan Arya. Kau adalah layar perak sempurna untuk mengalihkan pandangan orang. Kinanti hanya mengangguk pelan, seolah kebenaran itu terlalu pahit untuk dicerna. "Dia mengambil reputasiku, Pak Inspektur. Dia mengambil harga diriku. Aku hanya ingin mereka tahu, aku bukan monster. Mereka akan tahu, Kinanti. Hari ini." Janji Reno. Konfrontasi akbar. Panggung Balai Desa. Siang itu, Balai Desa Tirtasari dipenuhi warga. Mereka datang karena diumumkan akan ada konferensi pers tentang perkembangan kasus hilangnya Arya. Wajah-wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu, rasa takut, dan kebencian yang masih tersisa untuk Kinanti. Reno, Kompol Hadi, dan beberapa petugas berdiri di atas panggung. Keheningan menyelimuti ruangan, keheningan yang lebih berat daripada kabut tertebal. Kompol Hadi memulai dengan pernyataan formal, mengumumkan pembatalan status tersangka Kinanti. Suara gaduh dan bisik-bisik langsung memecah keheningan. "Apa? Kinanti tidak salah. Lalu siapa? Siapa yang melakukan ritual itu?" Reno maju ke depan, memegang mikrofon. "Saudara-saudara sekalian, saya tahu Anda ingin tahu kebenaran. Kinanti adalah korban fitnah. Alibi digital dan bukti fisik kami menunjukkan bahwa di malam hilangnya Tuan Arya, Kinanti berada di rumahnya.
Kesaksian yang menyudutkannya adalah kesaksian palsu. Ia berhenti, membiarkan kalimat itu meresap. Lalu, ia melontarkan bom waktu itu. Pembunuh Tuan Arya, dalang dibalik narasi soto yang keji ini, sudah kami tangkap. Reno memberi isyarat kepada petugas. Kepala desa Derajat digiring masuk. Tangannya terborgol, wajahnya pucat, matanya liar, dan ia tidak lagi mengenakan batik kebesarannya, melainkan pakaian tahanan sederhana. Teriakan kaget memenuhi balai desa. Warga yang tadinya memuja Derajat, kini melihatnya dengan mata penuh ketidakpercayaan. Bapak Derajat? Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Dia orang baik. Derajat mencoba melepaskan diri. Ini jebakan. Kinanti yang menjebakku. Dia yang bekerja sama dengan hantu sumur tua. Reno menatapnya tajam. Tuan Derajat, hentikan sandiwara ini. Kami punya rekaman pengakuan Bapak. Kami punya cetakan jejak sepatu bot Bapak di TKP. Kami tahu Bapak yang membeli sereh dalam jumlah besar, bukan untuk bersih desa, tapi untuk menghilangkan bau kejahatan Bapak. Reno mengangkat suara, menargetkan hati nurani warga. Tuan Derajat membunuh Tuan Arya karena urusan sengketa tanah dan dana gelap. Tuan Derajat diancam oleh Arya, sehingga ia memilih jalan keji. Dan untuk menutupi kejahatannya, Tuan Derajat menciptakan cerita yang paling mengerikan yang bisa ia bayangkan. Ia menargetkan Kinanti, wanita yang dianggap aneh, dan membuang sisa-sisa daging dan tulang Tuan Arya, yang sudah direbus dengan bumbu kuat, ke dalam panci soto Kinanti. Pengungkapan itu adalah dentuman meriam. Suara riuh berubah menjadi keheningan total, disusul jeritan jijik dan ngeri. Warga desa Tirtasari, yang bangga dengan soto Kinanti, kini harus menghadapi fakta bahwa mereka mungkin telah mengonsumsi sisa-sisa korban pembunuhan yang disamarkan dengan bumbu. Tuan Derajat ingin agar Kinanti dicap sebagai istri pembunuh yang menjual soto manusia, agar Kinanti tidak pernah bisa bicara dan rahasia korupsi Bapak aman, seru Reno. Derajat, yang seluruh pertahanannya runtuh, meledak dalam amarah. Ia berteriak, suaranya parau dan keji. Ya, aku yang melakukannya. Arya pantas mati. Dia ingin menghancurkanku. Kinanti pantas terjebak. Dia selalu memandangku dengan mata menghakimi itu. Aku hanya ingin dia hilang bersama rahasia busuknya. Aku adalah kepala desa. Aku adalah hukum di sini. Pengakuan Derajat adalah pisau yang membelah hati warga. Mereka melihat kepuasan sejati di mata pemimpin yang selama ini mereka hormati. Kengerian yang mereka cari dalam mitos sumur tua, ternyata hidup di tengah-tengah mereka, bersembunyi di balik jas dan senyum manis. Momen haru dan penyesalan publik. Di tengah kekacauan itu, Kinanti masuk ke balai desa, didampingi Yudi. Wajahnya pucat, tetapi langkahnya kini penuh martabat. Seorang wanita tua, yang tadinya bersorak paling keras menuntut Kinanti dihukum, kini berlutut, menangis terseduh-seduh. Nak Kinanti, maafkan kami. Kami yang buta. Kami yang berdosa. Kami yang menghakimi secepat itu. Ratap wanita itu, mewakili seluruh desa. Warga lain menundukkan kepala, diliputi rasa malu yang mendalam. Mereka telah membiarkan prasangka menghancurkan hidup seorang wanita tak berdosa, sementara si pembunuh berdiri di podium kekuasaan. Kinanti memandang kerumunan itu. Ia tidak menjawab. Ia hanya melihat ke arah Derajat yang sedang diseret keluar, melolong dan meronta. Derajat menatapnya dengan kebencian terakhir. Kau akan menyesal, Kinanti. Kau tidak akan pernah bisa bersih dari bau soto itu, teriak Derajat sebelum ia ditarik paksa. Kinanti menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, menghirup udara yang kini terasa lebih murni tanpa kehadiran Derajat.
Ia tidak lagi peduli dengan bau soto. Ia tahu, mulai hari ini, soto itu akan menjadi simbol kebenaran yang pahit, bukan lagi simbol ritual keji. Reno mendekati Kinanti. Ini sudah berakhir, Kinanti. Kau mendapatkan keadilanmu. Kinanti tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia tunjukkan sejak awal babak ini. Terima kasih, Inspektur. Anda adalah satu-satunya yang melihat saya bukan sebagai monster, tetapi sebagai manusia. Kinanti yang telah terbebas dari jerat tuduhan dan konflik batinnya yang mengerikan, kini berdiri di tengah desa yang harus menghadapi cermin kebenaran tentang diri mereka sendiri. Setelah badai pengungkapan yang mengguncang balai desa, Tirtasari memasuki fase pemulihan luka batin. Kepala desa Derajat telah dibawa ke kota, dan mandornya pun menyusul, meninggalkan kekosongan kekuasaan dan segudang proyek properti yang kini menggantung tanpa tuan. Warga desa, yang sebelumnya bergerak serentak dalam kebencian, kini dilanda rasa malu kolektif yang mendalam. Kinanti, yang harusnya merayakan kebebasannya, justru harus menghadapi pandangan penyesalan dan permintaan maaf yang tak terhitung jumlahnya. Inspektur Reno, yang menyelesaikan tugasnya dengan gemilang, memutuskan untuk mengambil cuti singkat di Tirtasari. Ia merasa punya tanggung jawab moral untuk memastikan puing-puing kepercayaan di desa itu bisa disusun kembali. Pagi itu, Kinanti duduk di depan toko bukunya yang kini telah dibuka kembali. Warung soto masih ditutup. Ia belum punya kekuatan untuk kembali memasak di gerobak yang penuh kenangan pahit itu. Ia hanya ditemani tumpukan buku lama, aroma kertas usang, dan secangkir teh panas. Pintu toko berderit pelan. Yang masuk adalah Desi, istri almarhum Arya. Wajah Desi terlihat rapuh, seperti kaca yang baru saja ditempel kembali. Kinanti, panggil Desi pelan. Saya hanya ingin minta maaf. Saya minta maaf atas apa yang dilakukan suami saya di masa lalu, dan atas apa yang terjadi padamu. Kinanti mengangkat wajahnya, menatap Desi. Ibu Desi tidak perlu meminta maaf. Anda juga korban. Korban dari keserakahan suami Anda dan ambisi Derajat. Desi mendekat ke rak buku, menyentuh sampul buku-buku kusam itu. Arya memang menyimpan kegelapan yang tersembunyi di balik senyumnya. Saya tahu dia sedang berbuat kotor, tetapi saya terlalu takut untuk bicara. Dia selalu mengatakan, keheninganmu adalah jaminan kemewahan kita. Kini, saya kehilangan segalanya, tapi setidaknya, saya tidak lagi hidup dalam kebohongan. Saya mengerti, Bu. Keheningan memang seringkali dibeli dengan harga yang mahal, ujar Kinanti, matanya menerawang. Dokumen sengketa tanah itu, apakah Ibu tahu keberadaannya? Saya menemukannya. Arya menyembunyikannya di brankas tersembunyi. Itu adalah senjata pamungkas yang digunakannya untuk memeras Derajat. Dokumen itu sudah saya serahkan kepada Inspektur Reno. Saya ingin kebenaran terbuka lebar, agar desa ini bisa bersih. Terima kasih, Bu Desi, kata Kinanti tulus. Semoga Ibu menemukan kedamaian. Terima kasih kembali, Kinanti. Saya harap kamu bisa kembali memasak soto. Soto buatanmu adalah satu-satunya hal yang tulus dan jujur di desa ini, meskipun mereka mengotori namamu. Desi tersenyum pahit, lalu meninggalkan toko buku, membawa serta beban masa lalu yang kini mulai terangkat. Reno dan sumur tua, mitos dan kenyataan. Siang itu, Reno mendatangi Kinanti di toko bukunya. Ia tidak lagi memakai seragam, hanya jaket tebal yang biasa ia kenakan saat bertugas di cuaca dingin. Kinanti, Kompol Hadi memberiku cuti seminggu. Aku memutuskan untuk menghabiskannya di sini, di Tirtasari. Aku ingin melihat desa ini sembuh, kata Reno, memilih sebuah kursi kayu. Saya senang Anda ada di sini, Inspektur. Rasanya desa ini masih trauma, jawab Kinanti, menyajikan teh hangat. Trauma? Iya. Mereka harus membuang iman buta mereka pada Derajat. Dan kau harus memaafkan mereka, Kinanti. Kebencian hanya akan melukai dirimu sendiri, ujar Reno lembut. Saya tidak membenci mereka, Inspektur. Saya hanya lelah.
Lelah menjadi target yang mudah karena saya berbeda, Kinanti mengakui. Reno mengangguk. Ia kemudian berbicara tentang hal yang paling ingin ia ketahui. Kinanti, aku ingin tahu tentang sumur tua Nyi Wening. Derajat menggunakan mitos itu untuk menjebakmu. Kenapa kau sering ke sana? Kinanti tersenyum kecil. Semua orang menganggap sumur tua itu keramat dan tempat Nyi Wening meminta tumbal. Tapi bagi kakek saya, sumur itu adalah titik kesunyian, tempat ia bisa berbicara dengan alam. Kakek saya pernah menulis di salah satu buku, air sumur tua itu diam, tapi ia merekam semua suara dan niat jahat yang mengitarinya. Ia tidak meminta tumbal, ia hanya memantulkan apa yang kita bawa. Kau ke sana untuk apa? Saya hanya menenangkan diri. Saya tahu Derajat dan Arya sering bertengkar. Saya ke sana berharap airnya bisa mengambil beban kekhawatiran saya. Dan memang, saya sering berbisik pada sumur itu, meminta ketenangan, bukan meminta Nyi Wening untuk membunuh. Kinanti menjelaskan, suaranya kini tenang. Reno merasa terharu. Kinanti, yang dituduh sebagai penyihir, ternyata hanyalah seorang wanita yang mencari kedamaian di tempat yang paling ditakuti orang lain. Derajat tahu itu. Dia tahu bagaimana mengubah doa diammu menjadi tuduhan keji. Tapi ada satu hal, Inspektur, yang sampai sekarang membuat saya tidak tenang, kata Kinanti, matanya kembali menunjukkan kegelisahan. Butini, yang bersaksi palsu melihat saya membuang sesuatu ke sumur. Saya tahu dia berbohong. Tetapi saya tidak habis pikir, mengapa dia harus berbohong sekeji itu? Reno terdiam. Butini adalah pendukung setia Derajat. Kemungkinan besar Derajat memaksanya, atau menjanjikan sesuatu yang besar. Kita akan memprosesnya secara hukum. Tapi, Tini juga korban dari ketakutan dan ambisi Derajat, Kinanti. Dia hanya boneka yang dimainkan oleh dalang. Titik balik, Kinanti kembali memasak. Beberapa hari berlalu. Inspektur Reno sibuk mengurus sisa-sisa administrasi dan berkoordinasi dengan petugas baru. Sementara Kinanti, perlahan mulai membuka diri. Warga desa mulai mendatangi tokonya, tidak lagi dengan tatapan curiga, melainkan dengan tatapan penuh penyesalan dan harapan. Seorang bapak tua, yang dulu paling keras menuduh Kinanti, kini datang ke toko buku. Ia tidak berani menatap mata Kinanti. Nak Kinanti, saya datang hanya untuk meminta maaf, kata bapak itu, suaranya bergetar. Saya yang memimpin warga untuk menghakimi kamu. Kami bodoh. Kami terlalu mudah dibelokkan oleh Derajat. Saya sudah memaafkan, Pak. Tidak ada gunanya menyimpan dendam, jawab Kinanti, nadanya damai. Tapi, soto kamu, nak, desa ini merindukannya. Apakah kamu akan kembali memasak? Tanya bapak itu, mewakili semua kerinduan perut dan rasa bersalah kolektif. Kinanti memandang gerobak soto yang tertutup terpal. Ia memikirkan aroma sereh dan bumbu kuat yang kini tercemar oleh kejahatan. Namun, ia juga ingat kaldu hangat dan senyum kakeknya. Soto ini adalah warisan kejujuran kakek saya, Pak. Saya tidak akan membiarkan kejahatan Derajat merusaknya. Saya akan kembali memasak. Malam itu, Kinanti membuka terpal gerobaknya. Ia membersihkan panci besar itu, menggosoknya hingga mengilap, seolah mencuci bersih noda fitnah. Ia mulai meracik bumbu, aroma rempah yang familiar itu mulai menguar, menyelimuti Tirtasari. Aroma itu bukan lagi bau kecurigaan, melainkan wangi harapan yang kembali mekar. Pagi harinya, Kinanti membuka warung sotonya. Ia tidak menyajikan soto daging ayam. Ia menyajikan soto vegetarian, dengan jamur dan kentang. Antrean warga langsung mengular panjang, bukan karena penasaran, melainkan karena kerinduan. Mereka berbaris dengan sabar, menanti soto dari Kinanti. Reno, yang melihat pemandangan itu dari kejauhan, tersenyum. Ia tahu, Tirtasari telah menemukan kembali kompas moral mereka. Kinanti, si penyendiri, kini menjadi jembatan yang menyambungkan hati yang sempat terpisah oleh kebohongan. Kinanti, kini berdiri di depan gerobak sotonya, melayani warga, matanya memancarkan ketenangan yang lebih dalam. Ia telah melewati badai terburuk, dan kini siap menyambut matahari pagi yang baru, persis seperti arti namanya. Kembalinya aroma soto Kinanti adalah obat penenang bagi jiwa Tirtasari yang terluka. Meskipun Kinanti mengubahnya menjadi soto vegetarian, sebuah pilihan yang ia ambil untuk sementara waktu,
Sebagai bentuk protes damai terhadap kejahatan daging dan darah, kehangatan yang dipancarkan dari kuahnya sudah cukup untuk memulai proses penyembuhan desa. Warga berbaris sabar, bukan hanya untuk makan, tetapi untuk menawarkan pengakuan diam atas kesalahan masa lalu mereka. Inspektur Reno, yang cutinya hampir habis, berdiri di seberang jalan, mengamati pemandangan itu. Ia melihat Yudi sedang mengantri, tersenyum lebar. Soto Kinanti ini sudah lebih dari sekadar makanan, Yud, ujar Reno, mendekati Yudi. Ini adalah ritual penebusan dosa bagi desa ini. Yudi mengangguk, menerima mangkuk soto hangatnya. Benar, Pak. Rasanya lebih bersih. Kinanti tidak hanya membersihkan gerobaknya, dia membersihkan hati orang-orang di sini. Reno menatap Kinanti yang sedang sibuk melayani pembeli. Kinanti sudah tidak lagi menjadi si penyendiri yang hangat, melainkan menjadi pusat gravitasi bagi desa yang mencoba menemukan kembali porosnya. Aku harus menyelesaikan satu hal lagi, Yud. Sebelum aku kembali ke kota, kata Reno, matanya tertuju pada sumur tua Nyi Wening yang gelap, berdiri sunyi di samping warung Kinanti. Aku harus menutup lingkaran mitos ini. Reno berjalan mendekati sumur tua. Kinanti melihatnya dan mengangguk, seolah sudah tahu apa yang akan dilakukan Reno. Dialog dengan sang penyimpan rahasia. Reno berdiri di tepi sumur tua. Udara di sana selalu terasa lebih dingin, lebih hening. Ia bisa merasakan tatapan penasaran warga. Kinanti meninggalkannya gerobak sotonya sebentar, mendekati Reno. Ada yang Anda cari lagi di sini, Inspektur? Tanya Kinanti, suaranya tenang. Aku mencari pengakuan terakhir, Kinanti. Bukan dari manusia, tapi dari saksi bisu ini, jawab Reno, menunjuk ke dalam sumur yang gelap. Derajat menggunakan mitos ini untuk menakut-nakuti dan menjebakmu. Aku ingin memisahkan mitos dari kenyataan. Apakah sumur ini benar-benar menyimpan tubuh Arya, atau hanya kuburan reputasi? Kinanti menggeleng. Saya yakin tubuh Arya tidak di sini, Inspektur. Derajat terlalu cerdik. Ia ingin kita semua percaya sumur tua ini adalah tempat semua kejahatan tersembunyi, agar kita tidak mencari di tempat lain. Derajat ingin semua orang percaya Nyi Wening benar-benar menuntut tumbal. Lalu, menurutmu, di mana Derajat menyembunyikan jasad Arya? Kinanti menunjuk ke arah perbukitan di balik desa, ke arah lahan kosong tempat Derajat dan mandornya ditangkap. Di sana, di area proyek properti yang mati, tempat yang tidak akan pernah diusik, karena semua orang akan fokus pada drama di sumur tua ini. Kau benar. Kami akan mengirim tim untuk menyelidiki area itu, Kinanti. Kami harus menemukan jenazah Arya, untuk menutup kasus ini sepenuhnya, dan untuk memberinya kedamaian, ujar Reno. Mitos yang dirangkul dan dilepaskan. Reno memandang ke dalam sumur, yang permukaannya hanya memantulkan bayangan gelap. Ia merasa, sumur tua ini, yang selama ini dicurigai sebagai mulut monster, hanyalah cermin kebenaran yang memantulkan kejahatan manusia. Ia berbalik menghadap warga yang menonton. Warga Tirtasari, seru Reno, suaranya lantang namun ramah. Sumur tua Nyi Wening ini tidak bersalah. Mitosnya tidak bersalah. Yang keji adalah hati manusia yang menggunakannya sebagai alat kejahatan. Derajat ingin kita percaya bahwa sumur ini adalah sumber kutukan, agar kita tidak melihat kejahatan yang ia lakukan di depan mata kita. Mulai sekarang, sumur tua ini bukan lagi simbol ketakutan. Biarkan ia menjadi simbol ingatan, ingatan tentang bagaimana prasangka dapat menghancurkan orang yang tak bersalah. Terdengar gumaman setuju dari kerumunan. Mereka telah membuang Derajat, kini mereka harus membuang rasa bersalah mereka dan ketakutan irasional mereka. Seorang wanita tua, Mbah Rasti, yang dulu memberi dukungan diam pada Kinanti, kini maju ke depan. Kinanti, nak, panggil Mbah Rasti. Dulu kau memberiku buku kakekmu tentang filosofi alam. Kini, kau mengajariku filosofi yang lebih dalam. Kami berterima kasih. Mbah Rasti kemudian mendekati sumur tua dan, alih-alih melempar sesajen menakutkan, ia menaburkan bunga kantil dan melati. Kinanti ikut menaburkan bunga. Itu adalah ritual baru, ritual perdamaian, jejak harapan dan sebuah perpisahan. Reno menghabiskan sisa cutinya dengan membantu Tirtasari. Ia mengatur pertemuan antara Desi dan warga untuk membahas sisa-sisa properti Arya, memastikan bahwa lahan sengketa lama akan dikembalikan ke desa, sesuai dengan dokumen yang dipertahankan mati-matian oleh kakek Kinanti. Pada hari terakhir cutinya,
Reno kembali ke warung soto Kinanti. Kinanti kini sudah benar-benar kembali. Ia memasak dengan wajah yang lebih ringan, senyumnya lebih sering hadir. Antrian masih panjang. Soto yang terakhir, Inspektur, kata Kinanti, menyodorkan mangkuk. Reno menerimanya. Terima kasih, Kinanti. Soto ini adalah yang terenak yang pernah aku coba. Bukan karena bumbunya, tapi karena di dalamnya ada aroma kebebasan. Itu adalah bumbu termahal, Inspektur, balas Kinanti, menyeka keringat di dahinya. Mereka duduk berdua di bangku kayu dekat gerobak, di bawah bayangan Gunung Sindoro yang menjulang. Aku harus kembali ke kota besok, tapi aku akan terus mengawasi kasus Derajat. Dan aku sudah merekomendasikan Yudi untuk mengambil alih pos di sini sementara waktu, agar desa ini stabil, ujar Reno. Anda sudah memberikan lebih dari yang kami butuhkan, Inspektur. Anda tidak hanya mengungkap pembunuh, Anda mengembalikan martabat desa ini, kata Kinanti, menatap Reno dengan tatapan tulus dan rasa hormat yang mendalam. Aku hanya melakukan tugasku. Tapi kau, Kinanti, kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau yang menjaga kebenaran itu tetap hidup di balik lembaran buku dan panci soto, balas Reno. Reno beranjak. Ia memandang ke arah Kinanti sekali lagi, melihat sosok yang kini teguh dan tidak lagi takut pada prasangka. Jaga dirimu, Kinanti. Jaga soto itu, dan jaga toko bukumu, pesan Reno. Anda juga, Inspektur. Jangan terlalu banyak bekerja, atau Anda akan kehilangan insting lembut yang membuat Anda berbeda dari polisi lain. Reno tersenyum, senyum yang jarang ia tunjukkan. Ia melambaikan tangan kepada Yudi dan seluruh warga desa. Saat mobil Reno menjauh, Kinanti kembali ke gerobaknya. Kinanti tidak lagi takut pada tatapan orang atau bisikan mitos. Ia telah berdamai dengan masa lalunya, dengan desa, dan dengan dirinya sendiri. Sumur tua Nyi Wening di samping gerobaknya kini terasa seperti penjaga rahasia yang damai, bukan lagi ancaman. Kinanti tahu, ia tidak akan lagi menyendiri, karena ia telah menemukan tempatnya, di tengah-tengah desa, melayani soto yang hangat dan jujur, di bawah bayangan Sindoro yang kini terasa melindungi. Tirtasari telah menjalani purifikasi pahit dan siap untuk babak baru, di mana kejujuran dan kepercayaan akan menjadi bumbu utama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan Kinanti, si penjual soto yang penuh konflik batin, kini telah menemukan kedamaian yang sejati. Cerita berakhir, tetapi hidup terus berjalan, membawa serta pelajaran berharga tentang bahaya prasangka.